Ya, yakin dia akan meninggalkan dunia ini. Al-firaq artinya dia akan meninggalkan dunia. Sudah, ini kondisi di sakaratul maut. Wa dhanna annahu al-firaq. Maka tatkala dia akan meninggal dunia, terbuka pandangannya melihat macam-macam. Dia akan melihat malaikat, dia akan melihat ini, melihat anu. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin dia akan meninggalkan dunia ini. Waltafatis saqu bis-saq, maka bergabunglah betis dengan betis. Betis dalam bahasa Arab bisa artinya betis asli, bisa artinya sak, itu adalah ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan kedahsyatan, kesulitan. Sehingga para ulama menafsirkan ayat ini juga beberapa pendapat. Tadi mengatakan wal tafatis saqu bisak, tatkala kakinya sudah ditempetkan kanan dan kiri, sudah kering, ditempetkan, diikat dengan kain kafan. Wal tafatis saqu bisak. Kita semua akan demikian. Tidak bisa lagi kita majukan, mundurkan, tidak, digabungkan, diikat dengan kain kafan. Ini pendapat. Ada yang mengatakan wal tafatis saqu bisak, artinya kesulitan bercampur dengan kesulitan. Kesulitan sakaratul maut bercampur dengan kesulitan dari alam barzakh. Sebentar lagi akan dihantam oleh malaikat. Sebentar lagi akan dipukul oleh malaikat. Sehingga bertumpuk-tumpuk kesulitan tatkala itu. Wal tafatis saqu bisak. Itu hari yang sangat dahsyat. Orang yang akan meninggal dunia sementara dia dalam kondisi kafir, dia akan merasakan kesulitan yang amat sangat. Kata Allah, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka kepada Rabbmu lah pada hari tersebut kau akan dibawa. Sudah selesai. Sebenarnya Allah mengatakan, ayat ini menunjukkan orang tatkala akan meninggal dunia akan melihat apa yang terjadi padanya. Dia lihat malaikat datang, malaikat maut yang mengerikan, kemudian dilihat neraka di hadapannya. Ya, makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabballaha liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Kata Nabi kepada Aisyah, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana? Kulluna nakrahul maut, kita semua tidak suka mati. Kata Rasulullah, bukan begitu wahai Aisyah. Maksudnya seorang akan meninggal dunia, kalau seorang mukmin akan meninggal dunia, busyira, maka diberi kabar gembira tentang kebahagiaannya, tentang surganya, maka dia ingin segera meninggal dunia supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, pelaku maksiat, maka tatkala akan meninggal dunia akan dilihatkan bagaimana azab yang akan dia rasakan, hukuman yang akan dia rasakan, maka dia benci untuk mati, semakin tersiksa. Itulah maksud dari hadis ini. Sehingga dijadikan oleh para ulama firman Allah, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka pada hari tersebut dia akan dibawa sesuai dengan aturan Allah. Sebelum dia meninggal dia sudah melihat berbagai macam kondisi yang buat dia ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala saddaqa wala shalla. Dia waktu di dunia tidak pernah bersedekah atau tidak pernah membenarkan Allah dan Rasulnya, wala shalla, dan dia tidak pernah salat. Abu Jahal dan teman-temannya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tapi dia mendustakan dan berpaling. Tsumma dhahaba ila ahli yatamatta, ini sikapnya di dunia. Inilah kalau dia meninggal begini, di dunia kayak apa dulu? Dunia dulu tidak pernah membenarkan. Selalu mendustakan, berpaling, dibacakan ayat Allah berpaling, tidak pernah mau salat, tidak pernah mau sujud, sombong angkuh. Tsumma dhahaba ila ahli yatamatta, kemudian dia berjalan menuju keluarganya dalam kondisi yatamatta, sombong dan angkuh, sudah tidak salat, tidak beriman, mendustakan agama, berpaling, sombong lagi. Aula laka fa aula, celakalah bagimu. Ini ungkapan aula artinya celaka. Celaka kepada engkau. Summa aula laka fa aula, celaka bagi engkau, celaka bagi engkau. Allah ulangi aula 4 kali. Celaka, 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 celaka. Karena disebutkan sebelumnya juga 4 kesalahannya, yaitu fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. 4 perkara. Maka Allah mengatakan celaka, 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 celaka. Dan Allah kalau sudah menghukum, menyiksa, detail. Setiap dosa ada hukumannya. Detail, tidak ada yang tidak detail. Di akhirat semuanya apa? Detail. Ente melakukan kebajikan, detail juga Allah akan balas. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau remehkan kebajikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum waktu bertemu dengan teman. Itu senyum itu akan ada balasannya. Demikian juga maksiat, detail Allah balas. Makanya kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sebesar zarah pun dia akan lihat hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Tatkala Abu Jahal
Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. 4 perkara dilakukan. Dia tidak membenarkan, dia tidak salat, dia mendustakan, dia berpaling. Kata Allah, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau.